Di langit yang biru, terdapat burung yang dikenal dengan keahlian terbang mereka yang luar biasa. Ia adalah burung layang-layang, burung yang memiliki tubuh ramping dan sayap yang panjang. Burung ini adalah predator terampil dalam menangkap serangga di udara. Mereka adalah pemakan serangga yang hebat. Salah satu tanda khas burung layang-layang adalah kemampuan mereka dalam membuat sarang yang rumit. Mereka menggunakan lumpur dan serpihan untuk membangunnya. Ketika musim kawin tiba, burung layang-layang dengan setia merawat dan memberi makan anak-anak mereka. Beberapa spesies burung layang-layang adalah burung migran yang melakukan perjalanan ribuan kilometer setiap tahunnya. Bulu mereka sering memiliki warna yang cerah dan cemerlang yang menambah keindahan mereka di langit. Selain itu, mereka sering terlihat terbang secara berkelompok dan melakukan tarian udara yang indah. Di berbagai belahan dunia, terdapat laba-laba yang mencuri perhatian dengan ukuran dan penampilan yang mengesankan. Ia adalah tarantula, laba-laba dengan kaki berbulu dan sikap yang menantang. Mereka adalah predator yang tangguh, yang biasa memangsa serangga, atau kadang-kadang bahkan hewan kecil seperti tikus. Tarantula dapat ditemukan di berbagai habitat, dari hutan hujan hingga padang pasir. Mereka sangat beragam, baik dalam penampilan ataupun perilaku. Sama halnya seperti semua laba-laba, tarantula mengalami proses pergantian kulit yang disebut dengan molting. Selama molting, mereka melepaskan kulit lama dan tumbuh kulit yang baru. Jika merasa terancam, tarantula dapat mengambil sikap bertahan dengan mengangkat tubuhnya dan menunjukkan fangsnya atau taring. Namun lemahnya, penglihatan mereka cukup terbatas. Tetapi meski begitu, mata tarantula memiliki beberapa lensa yang membantu mereka mendeteksi getaran di sekitar. Di dasar lautan yang indah, ada makhluk yang memukau dengan kecerahan warnanya dan interaksi yang menarik. Ia adalah anemon laut, makhluk yang terlihat seperti bunga, namun sebenarnya adalah hewan laut yang menakjubkan. Anemon laut adalah predator yang tangguh. Mereka menggunakan tentakel berkelip-kelip untuk menangkap ikan kecil dan organisme planktonik. Hubungan simbiosis antara anemon laut dan ikan badut adalah contoh yang menarik. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari tentakel yang beracun, sementara anemon laut mendapatkan sisa makanan ikan badut. Anemon laut memiliki kemampuan untuk menarik tentakelnya kembali jika mereka merasa terancam. Ini membantu mereka melindungi diri dari predator. Dan uniknya, anemon laut berkembang biak dengan cara yang menarik, yaitu melalui pemisahan diri menjadi individu baru yang identik dengan induknya, atau dalam kata lain, secara aseksual. Anemon laut hadir dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem laut yang ada. Lumba-lumba, atau juga dikenal dengan nama dolphin dalam bahasa Inggris, merupakan mamalia laut yang sangat pintar dan sosial. Mereka adalah perenang yang sangat cepat dan lincah. Beberapa spesies dapat mencapai kecepatan hingga 60 km per jam. Mereka seringkali melompat di atas permukaan air, melakukan putaran, dan bermain di gelombang yang dihasilkan oleh kapal. Lumba-lumba menggunakan bunyi dan suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka menggunakan serangkaian klik, fluid, dan suara lainnya yang membentuk bahasa yang kompleks. Ini membantu mereka berkoordinasi dalam berburu dan berkomunikasi di lingkungan laut. Lumba-lumba hidup dalam kelompok sosial yang disebut pod. Kelompok ini terdiri dari beberapa hingga puluhan individu, tergantung pada spesiesnya. Dan interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan lumba-lumba. Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia laut. Mereka dapat belajar perintah kompleks, bermain dengan objek, dan bahkan berkolaborasi dalam berburu.
Beberapa lumba-lumba bahkan telah diajarkan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan atau riset ilmiah. Diet lumba-lumba bervariasi tergantung pada spesies dan lokasi geografisnya. Namun sebagian besar, makanan lumba-lumba terdiri dari ikan. Tetapi beberapa spesies juga memakan cumi-cumi dan juga krustasea. Ikan mola, atau dikenal juga sebagai mola-mola, adalah salah satu ikan laut terbesar yang paling unik di dunia. Mereka dapat tumbuh hingga panjang sekitar 3 meter, dengan berat mencapai 2.300 kg. Ukurannya yang besar membuatnya menjadi salah satu ikan terberat di dunia. Ikan mola dikenal dengan ciri khas bentuk tubuhnya yang sangat aneh. Mereka memiliki tubuh datar dan bulat, dengan ekor yang sangat kecil. Bentuknya yang unik ini seringkali membuat mereka terlihat seperti kepala yang mengapung di permukaan air. Ikan mola biasanya memakan berbagai jenis plankton, seperti ubur-ubur, larva, ikan, dan organisme mikroskopis lainnya. Untuk memperoleh makanan, mereka seringkali berenang di permukaan air dan membuka mulut mereka lebar-lebar. Penyu adalah reptil laut yang memiliki beberapa karakteristik unik. Mereka dapat hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Beberapa spesies penyu, seperti penyu hijau, dapat hidup melewati 80 tahun, bahkan lebih. Sebagian besar spesies penyu bertelur di pantai. Setelah bertahun-tahun berkeliaran di lautan, penyu betina biasanya akan kembali ke pantai tempat mereka lahir untuk meletakkan telur. Proses ini disebut sebagai aribada, yang mana banyak penyu berkumpul untuk bertelur di tempat yang sama. Penyu dapat melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Beberapa spesies penyu, seperti penyu hijau dan penyu belimbing, biasa melakukan migrasi ribuan kilometer untuk mencari makanan atau untuk bertelur. Cangkang penyu memiliki struktur yang unik. Cangkang bagian atas disebut karapas, dan cangkang bagian bawah disebut plastron. Cangkang ini memberikan perlindungan terhadap serangan predator alami penyu. Diet penyu sangat bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Beberapa penyu adalah pemakan tumbuhan, seperti rumput laut. Sementara yang lain adalah pemakan hewan, seperti ubur-ubur, kepiting, dan juga moluska. Pada sebagian besar spesies penyu, jenis kelamin anak penyu ditentukan oleh suhu tempat telur diletakkan selama inkubasi. Temperatur yang lebih rendah cenderung menghasilkan penyu betina, sementara suhu yang lebih tinggi menghasilkan penyu jantan. Harimau adalah salah satu kucing besar yang menjadi ikon kekuatan dan keindahan dalam dunia hewan. Ada 6 spesies harimau yang diakui, yaitu harimau Bengal, harimau Indochina, harimau Malaya, harimau Siberia, harimau Sumatera, dan juga harimau Tiongkok Selatan. Yang mana masing-masing spesies memiliki karakteristik fisik dan juga habitat yang sedikit berbeda. Harimau dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan, hutan rawa, hingga sabana. Mereka mendiami berbagai wilayah di Asia, dari Siberia di utara hingga Pulau Sumatera di selatan. Setiap spesies harimau memiliki pola bulu yang unik, seperti jejak jari manusia. Pola ini dapat membantu mengidentifikasi individu harimau.
Meskipun harimau bisa aktif baik siang maupun malam, banyak spesies harimau lebih suka berburu di malam hari. Ini membantu mereka untuk mendekati mangsa tanpa terlalu terdeteksi. Harimau adalah pemangsa yang sangat efisien dan memakan berbagai jenis mangsa, termasuk rusa, babi hutan, dan bahkan buaya. Mereka memiliki keterampilan berburu yang sangat luar biasa dan dapat melibas mangsa yang berukuran jauh lebih besar dari mereka sendiri. Harimau umumnya adalah makhluk yang soliter. Individu harimau biasanya memiliki wilayah yang besar dan tidak bersedia berbagi wilayahnya dengan harimau lain, terutama sejenisnya. Harimau adalah perenang yang sangat baik dan seringkali menyukai air. Beberapa spesies harimau, seperti harimau bengal, dapat dengan mudah menyusuri sungai dan juga rawa-rawa. Meskipun sering dianggap sebagai makhluk yang sederhana, ulat sutra memiliki peran penting dalam industri tekstil dan kehidupan kita sehari-hari. Ulat sutra adalah larva dari ngengat sutra. Mereka dikenal dengan kemampuan membentuk kokon sutra yang sangat indah. Ulat sutra sering diidentifikasi dengan tubuh dan juga bulu-bulunya yang halus. Mereka biasanya berkembang biak di pohon murbei dan merupakan salah satu sumber utama untuk industri tekstil. Siklus hidup ulat sutra terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga bulanan, tergantung pada kondisi lingkungan. Selama tahap larva, ulat sutra makan daun murbei dan menghasilkan sejumlah besar sutra untuk membentuk kokon mereka. Industri tekstil mengandalkan ulat sutra untuk menghasilkan serat sutra berkualitas tinggi. Sutra dikenal karena kehalusan dan kekuatannya. Proses produksi sutra melibatkan pemintalan dan pembuatannya menjadi kain sutra yang indah. Hasil akhirnya adalah pakaian dan produk tekstil mewah yang sangat dihargai di seluruh dunia. Wolverine atau gulo-gulo adalah mamalia kecil yang kuat dan tahan lama yang termasuk dalam keluarga Mustelidae yang juga mencakup musang, luwak, dan beruang. Wolverine adalah hewan yang terbesar di belahan bumi utara, termasuk bagian utara Amerika Utara, Eropa Utara, dan Asia. Mereka biasa mendiami daerah hutan boreal, tundra, dan juga pegunungan. Wolverine memiliki ukuran tubuh yang kecil hingga sedang dengan panjang tubuh sekitar 65 sampai 107 cm dan ekor sekitar 17 sampai 26 cm. Bulu mereka berwarna coklat tua hingga hitam dengan beberapa strip putih pada tubuh mereka. Meskipun ukurannya kecil, Wolverine dikenal karena kekuatan dan kelihayan mereka yang luar biasa. Mereka memiliki cakar yang kuat dan gigi yang tajam, sehingga memungkinkan mereka untuk memotong kulit dan tulang mangsa mereka dengan mudah. Wolverine adalah pemangsa yang agresif dan sangat berani. Meskipun sebagian besar makanan mereka adalah bangkai, mereka juga memburu mangsa hidup seperti rusa, kambing gunung, dan bahkan serigala. Don't hit my friends. Siamang adalah sejenis primata yang termasuk ke dalam keluarga Hylobatidae atau gibbon. Mereka mendiami wilayah pohon yang tinggi di hutan hujan tropis dan subtropis di Sumatera, di Malaysia Barat, dan juga di Thailand. Siamang adalah gibbon terbesar dan memiliki lengan yang panjang, yang memungkinkan mereka untuk berayun dari cabang ke cabang dengan cepat.
Bulu siamang biasanya berwarna hitam dan memiliki pangkal paha dan punggung yang mencolok. Selain itu, siamang memiliki karakteristik khusus berupa membran kulit di antara jari-jari kakinya yang disebut sebagai webbing yang membantu mereka berayun dengan mudah. Jari-jari tengah dan jari-jari kelingking mereka juga menyatu, sehingga memberikan mereka cengkraman yang kuat saat berayun. Siamang dikenal dengan suara nyanyian mereka yang nyaring dan khas, untuk memperkuat ikatan mereka dan untuk memperlihatkan kepemilikan wilayah. Mereka adalah primata yang sangat sosial, dan hidup dalam kelompok yang terdiri dari pasangan tua dan anak-anak mereka. Buah-buahan dan juga daun adalah makanan favorit mereka, dan kadang-kadang mereka juga memakan serangga dan telur, tergantung dengan apa yang mereka temukan. Siamang memiliki siklus reproduksi yang khas di antara gibbon. Pasangan siamang dapat menghasilkan satu anak pada satu waktu, dan jarak antara kelahiran relatif panjang, yaitu sekitar 6 hingga 8 tahun.